Alkitab kita di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Maaf, Alkitab saya TB2, jadi kalau ada salah pengucapan bukan saya salah ngucap ya, tapi karena saya pakai TB2, saudara yang ada di slide adalah TB1. Oke? Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Saya akan baca dari kaum ibu, mari kita baca di dalam genap, kaum bapak akan ganjil, dan seterusnya ayat 20 kita akan bersama-sama. 3, 2, 1. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Silakan kaum bapak. Seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar melingkupi mereka. Mereka sangat takut. Kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar dari segala bangsa. Silakan kaum bapak. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibelung dan terbaling dalam karungan. Ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah rasul-rasul tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan. Oke, ayat 16-nya silakan. Lalu mereka cepat-cepat salah. Orang Majus menuju ke Israel itu butuh waktu 2 tahun. Sedangkan gembala menuju ke Israel cuma jarak 6 kilo, yaitu 2-3 hari. Yang dapat inspirasi terlebih dahulu siapa? Gembala. Gembala ini jauh dari keramaian kota, karena setiap harinya dia tidur di padang rumput bersama kawanan domba dan kambing di sana. Ya. Gembala ini selalu merawat dombanya satu persatu. Dia cari yang hilang, yang sakit disembuhkan, diobati maksudnya. Bahkan juga kalau dombanya nakal, dididik. Coba saya kasih. Gembala-gembala ini juga ngapain aja? Dia bukan orang yang punya duit, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia bukan orang-orang yang orang kaya. Tapi kata orang-orang yang tersingkir saat itu. Nah, malaikat datang kepada mereka. Makanya di situ respon gembala saat itu apa yang terjadi? Takut ya? Betul nggak? Takut ya? Bener nggak? Bayangkan saudara di dalam posisi tidak punya uang, ya, orang yang miskin, langsung diketemukan oleh malaikat, dibilang ada seorang bayi telah lahir di Bethlehem. Ini akan pembebas bagi kamu, orang-orang miskin. Apa respon Tuhan? Sekali sama saya. Sebenarnya Tuhan itu nggak jauh. Dia ada dalam diri saudara. Bilang sama-sama di dalam hati, bilang ini. Dalam diri saya. Dalam diri saya. Dalam diri saya. Ketika saudara berbeban berat, tak punya masalah mengampuni dosa, Yesus dekat, minta ampun. Amin. Karena dia ada. Dia ada. Asal kita mau menghampirinya dulu. Amin. Oke, coba angkat tangannya sekarang. Semuanya. Taruh di jidat. Ingat. Yesus ada. Oke. Kalau yang nggak ingat, besok ingat, kata Ibu Syari, angkat tangan, gue ingat Tuhan Yesus ada. Oke. Baik. Pelayanan Yesus diberitakan kepada siapa? Orang yang berkekurangan, sakit jasmani, tadi saya sudah bilangkan. Orang yang memiliki pengharapan. Mungkin selalu berharap kepada pertolongan manusia. Tetapi saat ini ketika Yesus datang, Yesus mau saudara selalu berharap kepada Yesus. Amin. Karena dia sumber pengharapan yang sejati.
Karena Yesus sumber pengharapan yang hidup bagi saudara dan saya. Amin. Yang selanjutnya, bagi orang-orang yang terabaikan seperti para gembala-gembala, orang yang gak dianggap, orang yang disingkirkan, orang-orang yang kata punya tempat-tempat sendiri, orang-orang yang merasa gak ada teman, gak ada saudara, gak ada keluarga. Yesus datang untuk saudara, amin. Yesus datang untuk menyelamatkan saudara. Yesus memberikan saudara damai sejahtera. Itulah Yesus datang, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang selanjutnya, Yesus datang kepada orang-orang yang salah prioritas. Nah, pertanyaannya, para gembala-gembala ini setiap hari kerja gak? Kerja, Bu. Kerja lah. Setiap hari dia gembalakan domba 24 jam loh kalau gembala. Kerjaannya tidur di padang, gak ada punya rumah. Rumah bisa aja pulang cuma 2 jam balik lagi ke padang. Karena apa? Takut dombanya dimakan serigala. Makanya dia tidur di antara serigala dan domba. Iya, di antara itu. Kalau ada serigala dia langsung ambil ke tapelnya, pukul serigalanya. Nah, gembala ini selalu sibuk dengan pekerjaannya. Tapi mereka, Kairos datang kepada mereka. Apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Mereka yang merasa tadinya saya nggak punya waktu, prioritas saya salah. Selalu kerja tapi tidak utamakan Tuhan. Ya, tinggalkan persekutuan, tinggalkan ibadah karena saking sibuknya. Posisi Allah ditukar. Harusnya posisi Allah yang utama, tapi ini pekerjaannya yang utama. Nah, ketika Yesus datang, Yesus membalikkan prioritasnya gembala. Amin. Tadinya yang dia harus cari duit, yang terjadi apa? Gembala-gembala itu tinggalkan kambing dombanya, pergi kemana? Bethlehem. Untuk apa? Melihat apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Amin. Ketika saudara mendapatkan prioritas yang salah dalam hidup saudara, hari ini Tuhan ingin berfirman kepada saudara, mari anakku, kembali. Punya prioritas benar dengan Tuhan. Amin. Saya boleh jujur ya. Yang tahu cerita ini hanya Ibu Susan, kalau saya klik. Baca sama-sama 3, 2, 1. Respon manusia ketika menerima kabar baik. Satu apa? Miliki sukacita. Kedua, miliki kepercayaan. Langkah bersama-sama dengan Tuhan. Menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau punya masalah, nggak usah mukanya kayak pepaya busuk. Tahu pepaya busuk? Pepaya bangkok. Kalau busuk saya nggak tahu dah. Mukanya. Kalau biasanya punya masalah, pusing sini, betul nggak? Terus pusing di sini, tahu nggak pusing sini apa? Kantongnya kosong, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Stres. Tapi kita anak Tuhan, meskipun keadaan dunia goncang, tapi di dalam Tuhan kita punya sukacita. Amin. Karena berita kelahiran Yesus, saudara sukacita. Amin. Bilang sama-sama. Gue ingat. Sukacita. Jangan ngeluh. Mana tangannya? Ayo. Tangan. Ayo bilang sama-sama. Gue sukacita. Jangan ngeluh. Jangan ingin dengan sukacita. Amin. Amin. Oke, yang kedua, miliki kepercayaan sama Tuhan. Bilang sama masalah, hai masalah kecil. Bilang sama-sama, kecil. Karena aku punya Tuhan yang lebih besar daripada masalahku. Amin. Amin. Oke, selanjutnya, menyaksikan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika saudara punya masalah, saudara nggak harus bilang ini saya bisa seperti Wonder Woman atau apa lagi, Superman, bisa menghadapi semua masalah saya sendiri. Lama-lama jatuh. Jujur ini saya akan bilang. Ketika saudara bilang apa? Tuhan, saya punya masalah. Tuhan, tolong saya, Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan saya. Di situ saudara kuat. Amin. 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 Solusi saudara cuma sejauh doa. Amin. Solusi saudara hanya sejauh
Tuhan. Amin. 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 Orang-orang juga ketika Allah ditinggikan, Allah memberikan damai sejahtera yang tadinya beban berat, tapi Tuhan bilang apa? Sukacita, damai sejahtera, shalom untuk kamu. Amin. Ketika kita manusia mulai menyembah Tuhan, manusia mulai berkenan kepada hadirat Tuhan. Disitulah manusia memiliki kerendahan hati. Amin. Ketika saudara menyembah Tuhan, seperti bara tentara Allah, saudara menyatakan diri saudara tidak punya apa-apa. Saudara bilang apa? Tuhan, Engkaulah yang ditinggikan. Saya semakin kecil, Engkau semakin besar. Amin. Kenapa orang yang rendah hati lah yang ditolong Tuhan? Amin. Jangan sombong, bilang sama-sama. Jangan sombong. Bilangin lagi kepalanya. Hei, jangan sombong. Oke. Yang ketiga, yang kedua. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan siap sedia kemana pun Tuhan utus. Amin. Siapa di sini yang mau diutus Tuhan? Angkat tangan sama berdoa. Tuhan, kalau mereka bandel tidak mau diutus pelayanan, tegur mereka. Kalau mereka jauhkan persekutuan Tuhan, pukul pantat mereka Tuhan. Kalau mereka saat ini angkat tangan untuk Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, saat ini mereka berkomitmen. Ketika mereka diutus Tuhan, bisa adalah banyak jiwa yang mereka menangkan. Amin. Ingat kok tadi doanya loh. Oke. Yang terakhir, manusia berkenan kepada Tuhan adalah menghargai kehadiran Tuhan. Jangan cuek dong sama Tuhan, amin. Kalau Tuhan kasih suara-suara di dalam hatimu, dengarkan. Jangan seperti bangsa Israel. Kenapa sampai sekarang bangsa Israel nggak mengaku Yesus sebagai juru selamat? Karena bebal hatinya. Yesus ngomong nggak mau dengar. Kadang-kadang hati nurani sudah bilang, berhenti ya. Tapi terus jalan aja selonong boy. Tahu kan selonong boy? Tahu selonong boy? Main kayak seperti tank, nyodok aja kemana aja. Ini selonong boy namanya. Tapi Tuhan bilang berhenti. Misalkan bilang, Siri berhenti. Apa yang terjadi? Celaka di tengah jalan. Habis celaka, Tuhan jahat. Padahal dia bilang apa? Kan kamu yang selonong, kata Tuhan. Saya sudah bilang apa-apa. Stop. Balik.